mahasiswa sekitar Kutai Timur program studi peternakan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan di daerah semasa pandemi COVID-19. Ikutin terus ya. Apa sih perbedaan pangan dan ketahanan pangan? Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sedangkan ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri, serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Perkenalkan, nama saya Devina, mahasiswa sekitar Kutai Timur, program studi peternakan. Di sini sedikit kami mengajar Bapak tentang ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Kalau boleh tahu, Bapak atas nama siapa? Ya, nama saya Bapak Sofianus, biasa dipanggil Bapak Dirga. Ini lahannya kira-kira luasnya berapa, Pak? Kalau khusus untuk tanaman hidroponik ini ukurannya sekitar 7 kali 12 meter. Ini lahan milik sendiri atau disewa gitu, Pak? Ini lahan milik sendiri. Ini memulai tanaman hidroponik dari sejak kapan? Sekitar setahun yang lalu. Berarti Ya. bertepatan dengan corona. Ya, Tanaman apa saja yang terdapat di sini? ini ada beberapa jenis, yaitu jenis sawi-sawian. Ada ini namanya sawi manis atau biasa kami bilang sawi manis ini. Kemudian ini ada sawi sendok. Kemudian ada juga di sana itu selada, tanaman selada. Hasil panennya ini dipasarkan kemana saja, Pak? Hasil panennya ini biasa saya pasarkan ke sekitar sini sama tetangga-tetangga, kemudian ke warung-warung, kemudian ke pasar induk. Semenjak corona ini apakah ada kendala dalam pemasaran? Ya, semenjak corona ini ya ada juga kendalanya. Untuk kadang-kadang sebelum corona itu biasa satu hari bisa kita bawa ke pasar itu biasa satu hari sudah bisa dibawa ke pasar. Sekarang ini biasa kadang 2 hari atau 3 hari baru bisa dibawa ke pasar, karena ya sekarang kan jarang orang ke pasar. Cara mengatasi kendala ini seperti apa? Cara mengatasinya ya itu ya kadang-kadang
kita datang ini satu-satu ke penjual sayur, kita tawarkan ke mereka dengan tawarkan harga sayur-sayur. Dalam pemasaran hasil panen, cara beradaptasi mulai dari sebelum corona hingga saat ini corona seperti apa? Ya sebelum corona itu ya kadang-kadang adaptasinya itu tadi dibawa ke pasar, menawarkan kepada sebelum corona itu lancar-lancar aja lah istilahnya. Tapi setelah corona ini yang tadinya biasa sebelum corona 1 hari bisa langsung dipasarkan, tapi setelah ada corona ini kadang 2-3 hari baru bisa bawa ke pasar. Itu semenjak corona ada penurunan harga atau malah kenaikan harga di tanaman hidroponik ini? Kalau selama corona ini biasa aja sih, kadang naik turun juga sih kadang. Berarti COVID ini tidak berpengaruh ya Pak? Ya pengaruhnya ke anunya ini. Ya, pelanggannya. Ya istilahnya pengaruhnya itu daya belinya orang itu, yang seperti saya bilang tadi, sekarang mungkin seharusnya biasa kita 1 hari besok sudah bisa dibawa lagi ke pasar karena sudah habis banyak orang beli, tapi sekarang mungkin 2 atau 3 hari baru bisa lagi dibawa. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Pak. Sekian dan terima kasih. Luas lahan Bapak ada berapa? Keseluruhan 3 hektar, tapi tanamannya kan lain-lain, enggak semuanya pepaya, ada lombok, pepaya, cara-caranya tomat, jagung. Itu bapaknya itu mulai bercocok tanam ini dari tahun berapa? Saya bercocok tanam mulai 2006, 2000. lama sekali sudah. Itu tuh dari tanamannya tuh begini-gini aja Pak? Awal-awal tanaman saya itu tomat, kembang kol, sama buncis, sama kacang dulunya. Tapi karena perkembangan tahun, jadi kami menanam yang sifatnya simpel. Cara panennya tidak terlalu banyak makan waktu, jadi kami beralih ke pepaya sama cabai yang tidak terlalu ribet perawatannya. Hasil panennya ini dijual kemana Pak? Ke Pasar sini aja, di pasar Sangatta sini aja. Tengkulak yang datang ke kebun, bukan kami yang antar ke pasar, tapi tengkulaknya sudah datang sendiri. Bagian Sangatta aja ya Pak? Iya, pasar induk sama pasar Sangatta lama. Itu dalam pemasarannya Pak ada kendala Pak? Alhamdulillah saat ini tidak ada kendala, mudah-mudah aja pemasarannya, bahkan masih kurang produksi. Itu selama masa pandemi Pak? Ya, Sama selama pandemi ini malah buah-buahan termasuk pepaya ini laris manis. Jadi cenderung orang itu makan buah-buahan. Iya. Makanya dari ya semuanya ada jeleknya, ada baiknya. Jeleknya tuh corona itu tidak selesai sehingga mengurangi aktivitas orang lain kan. Terus sayur mayur murah sekali. Dan semuanya kena dampaknya. Kalau pemasarannya sih gampang tapi dampaknya murah sekali gitu loh. Oh iya. Kenaikan harga atau penurunannya Pak berpengaruh besar Pak? Kalau asal COVID corona ini berpengaruh besar sama petani yang mestinya biasanya misal tidak ada pendapatannya tidak sesuai target lah maksudnya. Kalau mengatasinya itu seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan
corona itu cepat selesai, sehingga kita petengkolak-tengkolak bisa membawa jauh ke Wahu, ke Mbero, ke anu sana kan. Tapi karena ada COVID ini kan semuanya agak terkendala kan. Iya. Jadi misalkan tengkolak dari sini membawa ke Mbero, ke Wahu, di sana ada penyakit kan, takut juga. Iya. Begitu. Jadi istilah kurang lebar lah, cara pemasarannya kurang luas maksudnya itu jangkauannya. Kalau pepaya aja sih mencukupi aja di sini, enggak kekurangan, harga cuma sudah stabil kalau pepaya ini. Harga anunya itu Pak, per kilo pepayanya itu berapa? 6.000. 6.000. Itu dari sebelum corona sampai corona sekarang gitu aja harganya Pak? Ya, lurus saja. Enggak ada nurun, enggak ada naik. Maka enggak aku naikkan, juga enggak aku turunkan. Jadi dia pengecer bisa ngecer sampai 10.000, 12.000. Kalau dia pembeli beli sekilo, 2 kilo itu dia di pengecer 12.000. Tapi kalau pembeli aja sama 5 kilo harganya 10.000 gitu. Aku lihat di pasaran. Jadi kasih untung-untung banyak lah dari saya 6.000. Berarti corona ini tidak berpengaruh ya Pak? Kalau untuk buah pepaya tidak pengaruh. Iya, tidak berpengaruh. Nggak Malah pengaruh. dibutuhkan bagi Malah masyarakat. dibutuhkan, Iya. iya. Cuman pemasarannya, jangkauan pemasarannya ya. Yang terhalang. Ya kalau yang jangkauan pemasarannya kurang itu kayak sayur mayur, kayak daun-daunan orang yang petani-petani seperti itu, lombok apa itu kan. Akhirnya murah sekali, sawi pun murah sekarang. Untung aku tidak nanam sawi juga. Iya. Tapi Kan kasihan yang teman yang lain yang nanam Iya. gitu loh. iya, Menanam. soalnya semua orang menanam di rumah, Ya Pak. kalau aku sendiri pepaya tidak susah kami menjualnya. Iya. Tiap 2 hari sekali petik pepaya, aku petik 2 hari sekali petik. Mungkin itu aja Pak. Makasih atas waktu dan tempatnya. Iya, Sekian, sama-sama. terima kasih. Nah, itu dah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.